cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down. Shalom GBI Surabaya 8B. Mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan, ku rindu
Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17 sampai 18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu yang berbahagia ini. Kalau kita melihat pesan Tuhan kepada gerejanya hari-hari ini tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali semakin menggema di seluruh dunia. Wahyu 3 ayat yang ke-11, Aku datang segera. Tanda-tanda kedatangannya salah satunya adalah Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Artinya amanat agung Kristus harus digenapi. Apa itu amanat agung? Apa itu pemuritan? Mengapa Tuhan memakai komunitas kecil, kelompok sel, atau gereja rumah, atau gereja bawah tanah sebagai alat yang efektif untuk memuridkan? Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pagi ini adalah pemuritan dalam komunitas sel. Ada 3 proyek terakhir yang dikerjakan Tuhan Yesus selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Proyek yang pertama, kita bisa lihat di situ adalah bangkit dari mati dan hidup selama-lamanya. Proyek pertama ini, Yesus bangkit dari matinya. Kebangkitannya dari kematiannya menunjukkan bahwa ia telah mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut. Kebangkitan dari kematiannya memberikan kehidupan kekal bagi orang percaya. Inilah dasar iman kekristenan. Tanpa ia akan kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Sebab pada akhirnya kita semua, saudara dan saya, pada akhirnya kita juga binasa. Jadi proyek pertama adalah dasar iman kekristenan. Proyek yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan, selama 40 hari dia menampakkan dirinya berulang-ulang kepada muridnya untuk membuktikan bahwa setelah kebangkitan ada kehidupan yang kekal. Dia juga banyak berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang ke atas muka bumi kepada murid-muridnya. Itulah salah satu tujuan, salah satu misi mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menegakkan kembali kerajaan Allah di muka bumi. Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan Allah menegakkan kerajaan Allah di muka bumi? Proyek yang ketiga yaitu amanat agung, pemuritan. Strategi satu-satunya yang Allah lakukan untuk kembali menghadirkan kerajaan Allah, pemerintahan Allah, menegakkan kembali kerajaan Allah di muka bumi ini adalah pemuritan. Apa itu amanat agung? Mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan, pergilah
jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Putra, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, kita lihat ya kan gambar yang berikut. Saya ingin sedikit menjelaskan siklus tentang amanat agung. Amanat agung ini kita bagi dalam 4 siklus. Yang pertama, siklus yang pertama disitu dikatakan pergilah. Di dalam siklus ini orang atau kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya, jiwa-jiwa baru yang mulai percaya, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terluka. Jiwa-jiwa seperti ini perlu dijangkau, perlu dimenangkan bagi Tuhan. Inilah yang kita kenal dengan nama memberitakan Injil. Pergi beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Pemulihan ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita menjangkau atau menginjili orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat di sekitar kita, atau teman-teman di lingkungan kita? Ada beberapa cara. Cara yang pertama, penginjilan bisa dilakukan lewat mimpi, lewat penglihatan, bahkan perjumpaan pribadi seseorang dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian begitu banyak orang hari-hari ini di YouTube, banyak orang-orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus lewat mimpi atau penglihatan secara pribadi. Kedua, penginjilan juga bisa dilakukan lewat kesaksian hidup yang benar dan baik dari orang-orang Kristen. Dia seorang pekerja keras, ulet, rajin, taat kepada pimpinan, berprestasi di dalam pekerjaan, jujur, tulus, murni, bisa dipercaya. Tidak suka menjatuhkan orang lain, tidak suka memfitnah, menjelekan orang lain, tidak suka berhutang, menjaga hidupnya dalam kekudusan, tidak suka selingkuh. Gaya hidup yang baik, gaya hidup yang benar ini bisa menjadi kesaksian hidup sebagai orang percaya. Ini salah satu juga bentuk penginjilan. Yang ketiga, penginjilan bisa dilakukan juga lewat perbuatan baik yang dilakukan berulang-ulang kali, sehingga orang lain bisa melihat sebuah perbedaan nyata antara orang-orang Kristen dan bukan orang-orang bukan Kristen. Saya ingat sekali ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Raffi Sakaria. Dia pernah berkata, Mother Teresa hanya melakukan satu perbuatan baik yang memberi dampak yang luar biasa kepada banyak orang. Sementara banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah 1000 kali di atas mimbar,
tetapi tidak memberi dampak apapun. Bapak Ibu sekalian, itulah siklus yang pertama yang kita sebut siklus penginjilan. Selanjutnya, siklus yang kedua, jadikanlah murid. Nah, siklus yang kedua, jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang baru bertobat, yang baru dipulihkan, itu perlu dimuridkan. Dan kelompok kecil, kelompok sel, komunitas kelompok sel merupakan alat yang paling efektif untuk memuridkan seseorang. Setelah dimuridkan, jiwa-jiwa yang baru bertobat, yang baru dipulihkan itu bertumbuh sehat dalam kerinduan dan pengenalan akan Tuhan, sampai pada akhirnya punya kerinduan memberi dirinya untuk dibaptis, baik dibaptis air selam maupun dibaptis secara Roh Kudus. Siklus yang ketiga, jiwa-jiwa tersebut terus dimuridkan sampai bertumbuh, diajar kebenaran firman Tuhan, dilatih untuk bertumbuh di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya menjadi seorang Kristen yang dewasa. Inilah yang Tuhan Yesus kehendaki, menjadi murid yang dewasa, yang serupa dengan gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi tujuan pemuritan adalah keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi, siklus kedua, ketiga, dan keempat, ini yang kita sebut dengan siklus pemuritan. Kembali lagi tadi saya pernah katakan sebelumnya, pola yang Tuhan pakai, pola pemuritan yang Tuhan pakai adalah pola pemuritan Ibrani. Itulah pola pemuritan Alkitab. Kenapa? Jumlah orangnya tidak banyak, sedikit, itu lebih efektif. Di dalam pemuritan kelompok kecil, yang terpenting membangun hubungan antara guru dengan murid. Sama seperti itu yang dilakukan oleh Yesus. Mengajar mereka dan melatih mereka secara efektif, supaya mereka bertumbuh secara maksimal di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita sebut sama-sama adalah amanat agung. Amanat agung adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh semua orang Kristen. Amanat agung bukan program, pemuritan bukan program, pemuritan bukan pengajaran, tapi pemuritan sebuah gaya hidup murid-murid Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kalau kita lihat gambar yang berikutnya, Scott Morton itu pernah berkata, ada begitu banyak bayi-bayi rohani yang baru lahir. Bayi-bayi di dalam Kristus yang masih baru itu memerlukan bantuan untuk bertumbuh secara rohani. Sebagaimana bayi-bayi manusia memerlukan pertolongan untuk bertumbuh secara fisik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, kita bisa lihat gambar situ. Bayi yang baru lahir,
Itulah bayi-bayi rohani seperti itu, mirip. Penginjilan itu melahirkan bayi-bayi rohani yang baru. Tetapi tidak cukup penginjilan, tapi harus dilanjutkan dengan pemuritan. Karena pemuritan itu berfungsi mendidik dan membesarkan bayi-bayi rohani yang lahir di dalam Kristus, supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu Anda cukup puas tetap menjadi bayi-bayi rohani, ya kan, di hadapan Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kita? Saya percaya saudara dan saya, kita semua tidak puas. Kita rindu bertumbuh, menjadi kuat, menjadi dewasa. Kita lihat lagi gambar yang berikut. Bapak Ibu, ada banyak orang yang umur biologisnya sudah mencapai umur umas, mungkin 60-65 tahun. Tetapi Bapak Ibu, coba perhatikan, belum memiliki kedewasaan. Masih seperti anak-anak. Mudah marah, mudah kecewa, mudah ngambek. Ketika Tuhan tidak mau bertindak menurut kemauannya. Ketika Tuhan tidak menjawab doanya. Atau ketika Tuhan mengizinkan permasalahan hidup yang menggoncang hidupnya, yang membuatnya berontak, tidak bisa menerimanya. Secara emosional, secara rohani, masih seperti kekanak-kanakan. Alkitab berkata di dalam Galatia 4 ayat 1, mentalitas Kristen anak-anak pasti tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan yang besar daripada Tuhan. Tuhan mempercayai kepada orang-orang Kristen yang memiliki mental yang dewasa. Kalau kita lihat Kristen dewasa dalam gambar yang berikut adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan pikiran, perubahan di dalam kepribadian, karakter, gaya hidup mereka. Sehingga mereka sanggup membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan dikasih, Edmund Cole, dia seorang pendiri pelayanan pria sejati, Christian Manhood, yang terkenal itu pernah berkata, kedewasaan itu tidak datang dari usia. Kedewasaan itu tidak datang karena usia yang banyak. Kedewasaan itu dimulai dari penerimaan tanggung jawab. Artinya, salah satu ciri orang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab atas kehidupan pribadi, tanggung jawab atas pertumbuhan kehidupan rohani pribadinya sendiri. Gambar berikut kita bisa lihat apa yang membedakan anak-anak dan dewasa. Anak kecil hanya bisa meminta, tetapi orang dewasa dapat memberi. Nah, itu yang beda. Ya, itu yang membedakan anak kecil dan dewasa. Anak kecil hanya bisa meminta, tetapi orang dewasa dapat memberi. Demikian juga takaran iman orang yang sudah dewasa itu selalu memberi bagi Tuhan, bukan meminta dari Tuhan.
memberi hidupnya bagi Tuhan, memberi hatinya bagi Tuhan, memberi waktunya bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu ciri orang Kristen yang dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya ingin sedikit memberikan pengertian tentang pola pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang-orang Kristen. Kita lihat gambar yang berikut. Di dunia ini pada umumnya ada dua model teknik belajar, teknik pemuritan, yaitu model Yunani atau model Ibrani. Model Yunani ini kemudian berkembang dengan sistem pendidikan sekular. Sementara sistem pendidikan Ibrani ini, model ini berkembang menjadi model sistem pemuritan yang alkitabiah. Dan model inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena model ini adalah cara Allah mendidik bangsa Israel pada waktu itu di dalam perjanjian lama. Mari kita lihat model pendidikan Yunani. Model pendidikan Yunani, teknik belajar Yunani adalah classroom model, yaitu model ruang kelas, di mana seorang guru memiliki beberapa puluh murid, 10, 20, 30, 40, bahkan bisa 50. Guru satu bersama dengan puluhan murid. Model Yunani ini bersifat akademis, artinya guru hanya memberikan informasi, pengetahuan. Guru tidak mengimpartasikan, memberikan seluruh kehidupan kepada muridnya. Model Yunani ini juga menjadikan murid pasif, karena muridnya banyak dan gurunya satu. Biasanya muridnya pasif, hanya guru yang aktif berbicara. Dan model Yunani ini sifatnya theoretical, artinya membagikan pengetahuan, informasi pengetahuan secara teori kepada muridnya. Soal pelatihan itu bagian yang lain. Mari kita lihat bagaimana model teknik belajar Ibrani. Model ini yang dikenal sebagai model pemuritan Alkitabiah, model pemuritan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Model pembelajaran atau pemuritan Ibrani itu maka pakai sistem coaching model pelatihan. Karena jumlah muridnya sedikit, 1, 2, 3, 4 orang. Itu artinya mereka tidak tergantung kepada kelas. Mereka bisa lakukan proses pembelajaran di mana saja. Guru lebih bisa memberikan perhatian, waktunya bagi perkembangan muridnya. Itu model pelatihan. Karena jumlah muridnya sedikit, guru harus membangun hubungan dengan murid-muridnya. Bukan hanya mengajar, memberikan pengetahuan, pokoknya saya sudah ngajar kamu, terserah kamu. Tidak. Guru juga bertanggung jawab membangun hubungan kepada muridnya, membangun relasi, dan bahkan memberikan hidupnya, mengimpartasikan hidupnya, bukan hanya akan menginformasikan pengetahuan kepada muridnya.
Dan yang terakhir, sistem pendidikan kan gaya Ibrani, model Ibrani. Pada akhirnya, guru selalu membawa dan mengajak, melatih murid-muridnya bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat lebih dalam, ada sebuah perbedaan yang sangat mendasar. Tujuan kedua model ini, model Yunani dan model Ibrani, itu sama. Supaya memiliki murid yang dewasa. Tetapi di dalam model Ibrani, model yang Alkitabiah, model pemuritan yang Tuhan Yesus pakai, kedewasaan bukan hanya kedewasaan intelektual, kedewasaan emosi, tapi Tuhan juga mau memiliki kedewasaan rohani, kedewasaan akan emosional, dan kedewasaan pikiran atau logika. Pemuritan model Ibrani, pemuritan yang Alkitabiah ini, inilah jenis pemuritan yang Tuhan Yesus inginkan. Pemuritan ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan, pemuritan model Ibrani yang Alkitabiah, pemuritan yang dipakai Tuhan Yesus, ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, berikut ini saya ingin memberikan ciri-ciri gaya hidup dengan kerajaan Allah sebagai pemuritan yang Tuhan Yesus inginkan. Yang pertama, pemuritan itu berjalan seumur hidup. Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku adalah Tuhan dan gurumu." Tuhan dan gurumu. Artinya kalau kita murid, Tuhan Yesus adalah guru. Dan proses pemuritan ini yang kita kenal sebagai sekolah kehidupan, itu berlangsung seumur hidup kita selama kita menjadi orang percaya. Apa yang kita dapat kalau kita setiap hari, setiap saat berguru kepada Tuhan Yesus? Ada dua hal yang esensi, yang penting yang kita dapat dari pemuritan ini, yaitu terbangunnya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan hidup kita, hidup orang percaya, hidup yang bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita semua orang Kristen mengikuti pola pemuritan gaya Tuhan Yesus dengan baik, saya percaya apapun pergumulan saudara dan saya, masalah apapun pergumulan saudara dan saya, dengar baik-baik, Dia guru saudara, Yesus guru saudara. Dia tidak akan tinggal diam, Dia akan turun tangan, membela, mendampingi, menolong, menyertai muridnya, saudara dan saya. Ciri yang kedua adalah pemuritan Yesus adalah membentuk orang percaya menjadi serupa dengan Kristus, Sang Gurunya. Roma 8 ayat 29. Kita semua telah dipilih, kita dipanggil dari sejak semula untuk serupa dengan gambaran anak yang sulung, gambaran Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita dibentuk Tuhan menjadi serupa dengan Yesus, Bapak Ibu,
pastikan kita menjadi milik Yesus. Surga, kerajaan Allah itu bukan hal yang mustahil bagi kita. Itu sebuah jaminan yang pasti, sebab saudara milik Tuhan. Lukas 16 ayat 22. Ketika Lazarus orang miskin itu meninggal, malaikat-malaikat Allah menjemput dia, Lazarus, dibawa ke pangkuan Abraham. Pada waktu itu Yesus berbicara ke pangkuan Abraham karena Yesus masih hidup. Tetapi saudara dan saya, kita orang Kristen, kalau kita meninggal, kita milik Kristus. Malaikat tahu kita mati, kita pasti dijemput oleh malaikat pulang ke pangkuan Kristus. Wow, Bapak Ibu, saya percaya menjadi murid Kristus itu dahsyat dan luar biasa. Jaminan yang pasti, surga rumah Bapa itu adalah bagian hidup saudara dan saya. Ciri yang ketiga, pemuritan Yesus adalah tempat memproses pembentukan dan pembangunan manusia rohani orang Kristen, supaya kita memiliki kehidupan rohani yang kokoh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan itu memakai komunitas kecil, gereja di rumah-rumah, kelompok sel, kul, atau gereja bawah tanah, sebagai tempat di mana pembentukan dan pembangunan manusia rohani, perubahan pikiran, perubahan gaya hidup, kebiasaan hidup, dan karakter itu terjadi di dalam kelompok kecil itu. Kita saling berinteraksi, saling membangun, saling mengkoreksi, dan saling mengasah. Tuhan pakai kelompok kecil. Manusia suka kelompok besar, tetapi Tuhan senang dengan kelompok kecil. Tuhan mulai segala sesuatu dari perkara-perkara kecil. Lukas 12 ayat 32 berkata, "Jangan takut, hai kamu kawanan kecil," kelompok yang kecil, "karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, jangan takut kalau kita memuridkan 2 atau 3 jiwa-jiwa bagi Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 26, komunitas adalah tempat di mana kita saling membangun, bertumbuh, melatih karunia-karunia rohani kita. Kita bisa saling menguatkan apabila kita berkumpul bersama-sama. Selanjutnya, ciri yang keempat dari pemuritan Kristus sebagai gaya hidup kerajaan Allah. Pemuritan Kristus adalah tempat praktek gaya hidup saling dan praktek prinsip ketaatan. Dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 disitu dikatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Bapak Ibu, mempraktikkan gaya hidup saling itu sangat efektif di dalam kelompok kecil. Itu yang membedakan kan kelompok besar dengan kelompok kecil. Di kelompok besar biasanya sulit
mempraktekkan gaya hidup saling, sulit membangun hubungan. Pemuritan Yesus itu ada di kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil juga kita belajar mempraktekkan prinsip ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip ketaatan itu sangat penting. Kalau kita bisa lihat ya kan, kekacauan, ya, kekisruhan dunia, pemberontakan, konflik di sana sini itu terjadi satu karena manusia tidak taat. Ya, kita belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar taat kepada otoritas yang di atas kita. Kita belajar taat. Saya percaya kalau kita taat, kita pasti kuat. Bapak Ibu, kalau kita lihat organisasi yang paling kuat di dunia itu adalah militer. Dan salah satu prinsip utama di dalam dinas ketentaraan adalah ketaatan kepada pemimpin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita yang ada di dalam gereja Katolik, mereka tetap kokoh sampai sekarang karena mereka memiliki salah satu kaul sumpah ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Mari kita praktek prinsip ketaatan lewat kelompok pemuritan yang kecil. Ciri yang selanjutnya, yang kelima, pemuritan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kenapa? Tadi saya katakan, pola pemuritan model Ibrani itu adalah pola pelatihan. Guru hanya punya murid sedikit, tidak tergantung kelas, dimanapun mereka bisa melakukan sistem pemuritan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari jemaat Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memulai pemuritan? Secara cepat, ada 3 hal yang saya ingin bagikan. 1, hati seorang murid adalah hati yang rindu dan bersedia belajar. Bagaimana kita memulai? Milikilah hati yang rindu dan bersedia belajar. Kalau kita nggak punya kerinduan, nggak punya kemauan untuk belajar, lebih bertumbuh, kita tidak akan bertumbuh sebagai seorang murid yang baik. Kedua, untuk menjadi seorang murid, kita harus berani siap membayar harga. Ada orang yang memuridkan. Nah, ini gurunya. Mereka memberi hidup, memberi waktu, berkorban waktu, tenaga, uang, mungkin emosi. Tetapi juga ada orang yang mau dimuridkan. Mau akan dituntun, mau dibimbing. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, tadi saya katakan, amanat agung diberikan karena apa? Karena Tuhan ingin supaya setiap jiwa-jiwa yang bertobat itu perlu dibimbing, dibina di dalam proses pemuritan. Mereka tidak bisa dibiarkan bertumbuh, berjalan sendirian. Yang ketiga, memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Yohanes 21 ayat 15, di situ dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ajak
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam penggembalaan gereja kita bersama-sama. Ayo kita memberikan hidup kita untuk memuridkan orang lain. Atau kita memberikan hidup kita untuk dimuridkan. Kita lakukan semua itu untuk menjawab pertanyaan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ketika kita mau berkata, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau lebih daripada yang lain. Tuhan memberikan sebuah otoritas, sebuah kepercayaan kepada saudara dan saya. Gembalakanlah domba-dombaku, jiwa-jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu gambar terakhir ini. Nah, saudara mungkin kenal gambar ini ya. Gambar ini adalah gambar dua orang tokoh sepak bola kelas dunia. Yang seorang pelatih kaliber dunia, Sir Alex Ferguson. Yang kedua adalah Cristiano Ronaldo. Nah, bagaimana ya kan Alex Ferguson berhasil memuridkan, mementor Cristiano Ronaldo dari usia muda. Alex Ferguson melihat, mempelajari ada sebuah potensi yang ada di dalam diri Christian. Kemudian dia ambil, dia pindahkan dari Sparta, Portugal, klub sepak bola di Portugal, dipindahkan, dibeli ke Manchester United. Secara khusus dia memberikan waktunya, hidupnya, semua pengetahuannya. Alex memuridkan Ronaldo Cristiano. Saudara bisa lihat hasilnya, dia tumbuh menjadi seorang pemain sepak bola, salah satu pemain sepak bola terbaik di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua, ayo kita mulai terlibat di dalam pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mau menjawab tantangan Tuhan Yesus, kita di rumah masing-masing, kau boleh taruh tangan kau. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada, boleh berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku sebagai alat di tanganku. Aku siap untuk dimuridkan, supaya aku bertumbuh dewasa, yang pada akhirnya siap memuridkan orang lain. Dengan demikian, hidupku menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Kalau nanti aku berhadapan dengan Tuhan Yesus di meja pengadilan, dan Tuhan bertanya, apa yang telah engkau lakukan buat aku? Kita semua bisa menjawab, Tuhan, aku telah menyelesaikan amanat agung di dalam hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang telah mengambil keputusan untuk mau ya Tuhan, untuk rindu masuk di dalam pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, penuhi mereka,
penuhi hidup mereka, tuntun hidup mereka. Engkau yang memanggil mereka, Engkau yang menetapkan mereka menjadi alat di tangan Tuhan di akhir zaman, menggenapi amanat Tuhan Yesus sebelum Dia datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus menerangi seluruh jemaat-Mu, memberikan pencerahan supaya kami memiliki beban untuk menggenapi amanat agung. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi negeri kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara bangsa kami supaya tetap aman. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Juga Tuhan pelihara bangsa kami, jauhkan daripada resesi ekonomi dan krisis sosial. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pembantunya, aparat TNI dan Polri. Tuhan pakai semua kan para pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat untuk menjalankan negeri ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi para pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, kepada Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama wakil-wakilnya. Bagi Gembala Rayon kami, Pendeta Wiweko Mulyono, Tuhan kami berdoa biar kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Pemeliharaan Tuhan ada atas para pemimpin rohani kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan hidupnya selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died.